Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah? A'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatannya, ya, sehingga jika kita ingin menghitung nikmatnya maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Taib, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Tapi pada kesempatan hari ini ya kita alhamdulillah masih bisa melanjutkan kembali ya materi kita mata pelajaran PAI ya. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Materi kita yaitu materi yang pertama pada pekan kelima ya. Modul halaman 10 sampai 11. Ya, silakan antum semua ambil modulnya ya. Kemudian buka halaman 10 ya. Tentunya kita masih membahas sirah salah satu sahabat yang mulia ya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, di halaman 10 ini kita akan membahas fadailu Utsman bin Affan ya. Siapa yang masih ingat apa itu fadail? Pada pembahasan Abu Bakar kita membahas fadailnya. Kemudian pembahasan Umar bin Khattab kita juga membahas fadailnya juga ya. Kali ini kita akan membahas fadailnya Utsman bin Affan. Apa itu fadail? Ya, fadail adalah keutamaan Utsman bin Affan ya. Fadail itu jamak dari fadilah. Ya, keutamaan. Fadail keutamaan. Baik. Kita lanjutkan ya di bawahnya ya. Seperti biasa ketika Ustadz membaca, antum semua sambil menyimak di modulnya ya, supaya terbiasa untuk mendengarkan teks yang berbahasa Arab dan terbiasa untuk membaca teks bahasa Arab ya. Perhatikan panjang pendeknya. Ya, di situ yang pertama, Tazawwaja Utsman bin Affan bi binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad qala al-ulama ولا يعرف أحد تزوج ببنتي نبي غيره ولذلك سمي ذا النورين. Ini keutamaan yang pertama. Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Dan para ulama telah mengatakan tidak diketahui seorang pun yang menikahi dua putri Rasulullah selain beliau ya. Jadi hanya Utsman saja yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Selain beliau tidak ada lagi ya, tidak ada. Dan oleh karena itu beliau digelari sebagai Dzunnuraini ya. Siapa yang masih ingat apa itu Dzunnurain? Ya, Dzu artinya yang memiliki. Nur artinya cahaya. Nurain artinya dua cahaya. Berarti yang memiliki dua cahaya. Nah, dua cahaya ini nih, ya, dua cahaya ini diibaratkan ya sebagai dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Annahu minas sabiqin al-awwalin wa ahadul ashratil mashhudi lahum bil jannah wa ahadus sahabatil ladzina jama'ul Qur'an. Ya, keutamaan yang kedua bahwasanya beliau termasuk dari as-sabiqun al-awwalun. Apa itu as-sabiqun al-awwalun? As-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan termasuk dari salah satu orang yang dijamin masuk surga, ya. Utsman bin Affan telah dijamin masuk surga dan beliau juga termasuk orang yang pertama ya, orang-orang yang pertama masuk Islam.
Dan beliau juga termasuk dari salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Ya. Baik, kita lanjutkan. Rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ah wa sitta wa arba'ina hadithan. Ini keutamaan yang ketiga, ya. Utsman bin Affan meriwayatkan sebanyak 146 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi cukup banyak beliau ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang yang keempat. Ummuhu Arwa bintu Quraiz kanat ammatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bidzalika nala fadlal qurbah ila Rasulillah. Ya, keutamaan yang keempat di sini apa? Ibunya bernama Arwa binti Quraiz. Ya, di sini Ustaz akan menjelaskan lebih detail ya, bahwasanya sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya itu pada modul halaman 2 ya, antum bisa lihat di situ di modul halaman 2 nama dari ibunya Utsman adalah Arwa binti Kuzair ya. Itu keliru ya. Yang benar seperti yang sekarang ini, binti Quraiz ya. Kaf ro ya za Quraiz ya. Berarti di modul itu tertukar ya. Harusnya ro dulu baru yang terakhir za ya, zai. Ya, tapi di modul malah seperti itu ya, salah cetak ya. Yang benar ro-nya dulu ya, Quraiz ya, pakai kaf terus ro ya za Quraiz. Ya, ini yang benar ya insyaallah. Arwa binti Quraiz ini adalah bibinya Nabi dari jalur ayah beliau ya. Ammatan Nabi ya. Mungkin antum sudah belajar ya. Bibi itu ya, atau tante atau paman ya, itu kan bisa dari jalur bapak kita atau dari ibu kita. Nah, kalau ini Arwa binti Quraiz ini jalurnya dari ayah beliau ya. Karena apa? Ammah ya, ammun itu paman dari ayah kita ya. Kalau ammatun berarti bibinya ya, ammah tinggal tambahin ta marbutoh ya. Kalau saudara dari ibu kita ya namanya khal ya atau khalah. Ya, insyaallah antum semua sudah belajar di pelajaran bahasa Arab ya, insyaallah. Dengan begitu ya, Utsman mendapatkan keutamaan kekerabatan dengan Rasulullah ya. Artinya Utsman ya lumayan dekat ya dengan kerabatnya Rasulullah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Awwalu man hajara minal muslimina ilal habasyah bi ahli walidha qala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Utsmana la awwalu man hajara ilallah bi ahlihi ba'da Lut. Ya, ini keutamaan yang kelima, bahwasanya Utsman juga termasuk orang yang pertama berhijrah ke Habasyah bersama istrinya. Ya, ketika itu ya beliau bersama Ruqayyah ya. Oleh karenanya Rasulullah berkata tentangnya, sesungguhnya Utsman adalah orang yang pertama berhijrah kepada Allah setelah Lut alaihi salam. Ya, ini Rasulullah yang menyebutkan ya, bahwasanya Utsman punya keutamaan di sini ya. Orang yang pertama berhijrah kepada Allah setelah Nabi Lut alaihi salam. Baik, kita lanjutkan ya. Anna Rasulullah asyada bihayaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji atau menyanjungnya atas rasa malunya ya. Utsman bin Affan ini terkenal dengan sangat pemalu ya. Sampai-sampai apa? Malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Maka Rasulullah pun ya malu juga kepada Utsman bin Affan ya. Rasulullah memujinya dengan rasa sangat pemalunya Utsman bin Affan ini. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini yang ketujuh ya. Anna Rasulullah basyarahu bil jannah fi aktsar min marrah. Bahwasanya Rasulullah telah mengabarkan kabar gembira lebih dari satu kali ya, bahwasanya Utsman akan masuk surga ya. Ya, ini Utsman bin Affan termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga ya. Kemudian disebutkan di beberapa hadis yang lain bahwasanya Utsman juga termasuk
dari orang-orang yang dijamin masuk surga, ya. Tapi insyaallah pertemuan kita pada hari ini cukup sampai sini saja ya, sampai nomor 7 ya. Nomor 7 dari keutamaan-keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini pada pekan berikutnya ya insyaallah. Karena untuk hari Jumatnya ya, kita akan ulangan harian yang pertama ya. Silakan antum di murojaah ya. Di murojaah dari pembahasan wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, sampai pembahasan sifat sifat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, sampai situ ya insyaallah. Tapi silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.